kalau untuk tim saat ini dari Bapak lebih digunakannya untuk kayak online kelasnya itu lebih kayak untuk call-nya aja, untuk conferencing-nya aja, atau sudah sampai tadi kayak assignment, grading-nya seperti itu, Pak? Nah, ini yang bisa jawab dari sekolah ini. Silakan Pak Stefanus atau Pak Nito untuk menjawabnya. Kurikulum Yayasan Pendidikan Lokon adalah perpaduan antara kurikulum nasional dan kurikulum berbasis kehidupan. Kurikulum ini dicanangkan oleh pendiri kita, pendiri Yayasan Pendidikan Lokon, Bapak Ronald Korompis. Isi dari kurikulum berbasis kehidupan ada 5 pilar. 1, aku ada karena kita ada. 2, berpikir positif. 3, ketekunan. 4, kerendahan hati. Dan kelima, takut akan Tuhan. Ya, selamat pagi Pak Tri. Bisa kedengaran? Bisa, Pak. Dengar. Ya, baik. Mungkin yang akan saya sampaikan ini yang saya ketahui dan mayoritas guru gunakan. Kami menggunakan Microsoft 365 secara optimal itu sejak pandemi. Nah, yang digunakan memang selain video conference, itu juga beberapa guru menggunakan assignment, itu sudah dimanfaatkan. Assignment termasuk kelas notebook juga sudah dimanfaatkan oleh beberapa guru. Oke. So far saat ini untuk Teams-nya sendiri ada kendala apa nggak, Pak? Kalau kendala sepertinya sih tidak ada kendala yang begitu berarti sih. Kalau menurut saya masih bisa berjalan dengan baik. Kalau yang saya alami. Ya paling koneksi. Paling apa, Ya, Pak? Oh, koneksi. koneksi. Ada kabar gembira juga yang kita bisa berikan. Jadi karena Bapak lisensinya kan beli dari kami 180 ya Pak ya, untuk FTI-nya ya Pak jumlahnya. Nah, kita bisa berikan namanya Fast Track Services, Pak. Nah, jadi Fast Track Services itu kita bisa memberikan beberapa workshop untuk membantu Bapak dan tim. Dan itu contohnya seperti untuk Teams for Education ini. Jadi nanti kita bisa berikan workshop. Jadi memang dari kami nggak akan mengkonfigur langsung ya Pak. Kita bukan akan mengkonfigur, tapi kita akan mengajarkan gitu kan. Jadi trainer lah ya Pak. Kita mengajarkan gimana caranya dan lain-lain. Nanti dari situ tim Bapak bisa langsung tanya jawab juga dengan trainernya. Untuk Teams Education, misalnya untuk exchange, untuk SharePoint gitu kan Pak. Nah, itu kan SharePoint juga sebetulnya yang fundamental Pak untuk document management system di sekolah sebetulnya. Jadi memang kalau misalnya nanti ke depannya semua guru itu sudah bisa menggunakan environment-nya Microsoft dan menggunakan SharePoint gitu. Mungkin sekarang soalnya kan kita kebiasaannya mungkin menggunakan OneDrive saja gitu kan. Sedangkan OneDrive itu kan sifatnya personal. Jadi misalnya OneDrive itu kalau yang punya saya, kalau misalnya besok saya resign, misalnya saya guru, saya besok resign, bisa hilang juga gitu kan. Nah, tapi kalau SharePoint itu adalah yang dipunyai sekolah. Jadi gimana kalau misalnya semua guru dan lain-lain uploadnya ke SharePoint gitu. Nah, itu Bapak bisa jagain gitu kan dari sekolah ini boleh share ke siapa dan lain-lain, apakah boleh di-download, apa dan lain. Jadi make sure dokumen-dokumen itu nggak ada yang hilang juga. Nanti dari kita juga bisa berikan workshopnya gimana cara settingnya dan lain-lain. Jadi Teams pun kan ada namanya Teams channel ya, ada yang Teams chat kayak WA chat gitu ya Pak. Nah kalau kalau Teams yang chat yang biasa personal itu biasa memang masuknya ke OneDrive. Nah sedangkan kalau yang di channel kalau misalnya menggunakan OneNote file-file yang diupload di sana itu nanti bisa masuknya ke SharePoint. Nanti dari kita akan ajarkan juga gimana cara settingnya dan lain-lain supaya itu bisa sync up juga dan lain-lain gitu sih Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya tagih ya, Bu Angelina. Siap Pak. Iya. Oke, ini ada Pak Beni. Kayaknya ada pertanyaan ya Pak, ada raise hand. Ya, silakan Pak Beni. Oke, makasih Pak Tri. Selamat siang Ibu Elina. Cuma info kalau di kita license-nya ada Power BI. Power BI-nya ada.
itu free Power BI. Jadi di lisensinya bisa dipilih Power BI free. Yang mau saya tanyakan Bu, kalau tidak salah rasio FTE sama SU dan user benefit itu 1/40. Jadi kalau perkiraan kita 180 FTE berarti ada sekitar 5.000-an ya. Mungkin kalau yang kemarin lisensinya tidak sampai kita. Apa memang ada pembatasan atau sampai? Kalau tidak salah kita cuma dapat sekitar 1.000 untuk SUB-nya. Oh, Oke, itu kira-kira pertanyaannya, Bu. iya, nanti itu sebetulnya sesuai dengan diajukan Pak. Kalau memang berarti Bapak, ini kan Bapak nanti kan renewal, nanti akan dibantu Bumia untuk ininya supaya Bapak bisa mendapatkan 1/40-nya ya. Kalau boleh tahu memang saat ini siswa total di, berarti ini boleh mungkin saya mau klarifikasi juga untuk license-nya ini berarti Bapak pakainya selain di SMP SMA-nya juga di SATP atau gimana Pak? Iya. Iya ya, sekolah juga di Jakarta yang menggunakan ini. Untuk SD memang harus mengedukasinya ke orang tuanya juga sih Pak. Karena kan apa namanya, mereka juga baru tahu gitu kan, dikirain misalnya Office itu cuma bisa jalannya di apa namanya, Windows punya laptop, tapi di Mac nggak bisa, sebetulnya kan bisa juga gitu. Jadi sebetulnya bisa digunakan juga untuk itu. Paling nggak minimum memang mereka nggak bisa mungkin yang tadi sampai apa namanya, assignment sendiri mereka mengerjakan apa, tapi paling nggak orang tua udah bisa dipandu sih Pak, gitu kan, untuk menggunakannya juga. Jadi nanti kalau misalnya digunakan nanti apa namanya, nanti infokan aja ke kami total siswanya berapa, nanti kita akan bantu untuk SUB-nya. Bisa berikan sesi-sesi ya Pak. Jadi memang workshop-nya itu akan terpisah-pisah. Jadi maksudnya akan, misalnya contoh Teams dulu nih Pak. Setelah Teams nanti SharePoint. Setelah SharePoint misalnya Exchange gitu atau apa. Nanti biasanya kita akan adakan kick-off terpisah Pak. Nanti dari Bapak dan tim mohon ditunjuk juga PIC-nya siapa nanti untuk kita tektok gitu kan. Dan itu kita akan membahas workshop-nya berapa orang dari Bapak yang akan dikirimkan, latar background-nya siapa aja yang akan join gitu kan. Sehingga nanti tim trainer kita juga bisa menyiapkan seperti itu. Ya, Pak Kepala Sekolah SMA Lokon, Pak Stefanus Polwan, angkat tangan. Pak Stefanus. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Angelina ya, sorry. Iya, nggak apa-apa Pak. Pertama tentang SharePoint itu, saya dikasih tahu oleh Pak Tri tentang fasilitas ini lalu coba buka-buka. Dan ternyata itu kalau kita melaksanakan meeting, apalagi kalau kita buat channelnya, kita record, dia langsung masuk ke SharePoint. Dan ternyata SharePoint itu bisa diakses oleh semua pengguna yang sama. Artinya siswa maupun guru bisa. Persoalan misalnya ada rapat-rapat mingguan yang kami lakukan, itu kan selalu bicara sifatnya rahasia Ibu. Sehingga ketika direcord, dia bisa masuk ke SharePoint, lalu nanti anak-anaknya kan bisa lihat. Caranya gimana biar kita aman, tidak bisa dilihat, mohon nanti dikasih caranya. Kemudian yang kedua, saya waktu lagi kasih materi, waktu pengenalan lingkungan sekolah, itu ketika saya share file, itu berapa kali keluar filenya. Jadi udah masuk, ketika presentasi, di tengah jalan filenya hilang. Upload lagi, hilang. Sampai 4 kali. Akhirnya cara yang gampang adalah share screen ya. Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu Angelina? Itu saja, terima kasih. Mungkin perlu tahu lebih detail kali ya Pak. Maksudnya itu tadi lagi meeting gini, terus Bapak share, terus maksudnya share-nya melalui apa Pak? Saya share file, Bu. Share file, terus filenya hilang, maksudnya gimana Pak? Filenya PowerPoint. Lagi asik menjelaskan, kemudian filenya udah nggak ada lagi, perlu di-upload lagi, di-share lagi. Itu sampai 4 kali, akhirnya saya pilih, teman saya yang pilih, teman guru ya akhirnya share dari komputernya bisa. Itu sebabnya kenapa ya, koneksinya atau karena baru sekarang juga dialami.
Mungkin nanti mesti dibahas lebih detail ya Pak. Maksudnya cara sharing gimana dan lain-lain. Mungkin nanti pas sekalian Share-nya biasa Bu. Jadi share open kayak share tadi saya kan. ya Pak, maksudnya. Share dari anak panah share konten kan. Tak? Ya. Saya share konten, saya pilih browse my computer, saya ambil filenya, saya upload, muncul. Selang berapa slide dijelaskan, hilang lagi. Tapi baru kejadiannya sekali ya Pak? Baru sekarang nih Bu. Baru sekarang ya. Ya. Mungkin nanti bisa saya cek dengan tim teknikal ya Pak. Soalnya memang saya kan bukan di teknikal sebetulnya. Ya betul. Ini sangat terima kasih. Iya. Lalu yang SharePoint tadi gimana ya supaya nggak semua bisa lihat? Misalnya kan kita rapat guru itu kan khusus guru. Ada hal-hal itu nanti semua bisa dikonfigurasi di admin ya Pak. Jadi iya siapa aja yang boleh lihat saat ini gitu ya Pak. Karena itu kan banyak stepnya. Tapi nanti kita bisa adakan satu sesi sih buat bantu Bapak atau tim IT-nya untuk konfigurasinya seperti itu. Oke, makasih Bu Angelina. Iya, sama-sama Pak. Ya Pak Nito ada pertanyaan? Begini pertanyaannya, apakah manajemen SharePoint ini hanya bisa diatur oleh tim IT saja atau oleh pengguna perorangan? Itu saja Bu. Ya, jadi ada nanti tetap yang istilahnya master usernya adalah si admin Pak. Siapapun yang memegang admin itu. Admin di Office 365-nya sebetulnya dia yang akan bisa mengakses untuk semua pengaturan user. Nah, namun di user sendiri pasti ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan user lagi sendiri. Jadi mungkin makanya nanti kalau memang ini saya lihat banyak pertanyaan mengenai SharePoint, nanti kita bisa berikan workshopnya aja ya. Nanti kita akan kasih tahu yang mana yang soalnya kan nggak mungkin semuanya di end user ya Pak. Nanti kalau kita pengaturannya pusing. Jadi tetap di masternya ini yang akan mengatur apa yang bisa diatur oleh si user gitu kan. Apa yang tidak gitu. Gitu sih Pak. Soalnya kan kadang-kadang itu juga takutnya user kurang paham atau ini jadi malah salah gitu kan pengaturannya. Jadi tetap sebetulnya master adminnya sih maksudnya master usernya sih di adminnya itu. Saya tidak tahu di sana yang megang master ini siapa, apakah pihak IT atau pihak siapanya, dia adalah adminnya si Office 365 ini sih Pak, gitu. Iya Bu. Oh ya, tadi mengenai komen mengenai Power BI dapat free, mungkin kalau Bapak coba aktifkan, saya nggak tahu udah pernah coba aktifkan atau belum. Biasanya yang free itu memang ada limitnya cuma 60 hari Pak, setelah diaktifkan. Jadi memang ada tulisannya Power BI free, Bapak bisa coba, namun itu cuma bisa aktif 60 hari, setelah itu dia akan tutup gitu. Jadi kalau ya Power BI, yang license itu yang ada yang berbayar, itu yang tahunan.